Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membaca doa agar amin. Hari ini seluruh siswa berangkat sekolah? Siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua berarti? Oke, berangkat semua ya, nihil. Bahwasannya mencari ilmu itu butuh sebuah usaha kesabaran. Tanpa kesabaran, kalian tidak akan memperoleh ilmu atau dalamnya. Jadi, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kalian harus bersabar dalam belajar. Kemudian, sebelum ke pembelajaran, bisa dilihat dalam PPT ini itu berisi tentang gambar apa? Nah, tadi ada yang jawab toleransi. Berarti ini tentang toleransi. Nah, ada yang kalian ketahui tentang toleransi? Kata Mbak Zizi ini sikap saling menghargai dan menghormati. Apakah kalian pernah melakukan toleransi di sekolah? Pernah, terkait dengan apa? Perbedaan? Itu. Ini adalah persepsi pada pagi hari ini. Pada pertemuan pada pagi hari ini, itu kita akan mempelajari yang diharapkan dapat menjelaskan toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan hari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian dalam pembelajaran ini, profil pelajar Pancasila yang akan kalian temui nanti itu terkait dengan gotong royong. Kalau profil pelajar rahmatan lil alaminnya, kalian nanti diharapkan mampu untuk kreatif dan berpikir kritis. Nah, sekarang kita amati video berikut ini. Ini videonya terkait dengan apa? Toleransinya seagama atau berbeda agama? Berbeda agama. Selanjutnya kita ke pengertian. Nah, di pengertian ini toleransi itu diartikan dengan sikap menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Jadi contoh, ada dalam kelas ini yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, ada yang warna kulitnya agak kecoklat-coklatan, ada yang kekuning-kuningan, ada yang kemerah-merahan. Iya kan? Dalam beraneka macam bentuk kulit atau beraneka macam warna kulit dan bentuk rambut, itu kita dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain, itu sudah menunjukkan arti dari toleransi. Nah, dalam gambar ini itu kan menunjukkan tentang toleransi. Yang ini menunjukkan tentang apa? Berarti antar suku, antar bangsa, antar orang ini apa? Saling menghargai. Hingga di Indonesia muncul slogan toleransi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ini adalah bentuk toleransi. Kalau yang di sebelah sana gambar terkait dengan toleransi beragama, biksu Buddha, kemudian kalau Kristen gini, ya kan? Terus kemudian kalau Islam gini atau doa gini, ya kan? Terus kemudian yang Hindu itu pakai jari khas Hindu. Itu terdapat dua dalil utama, yaitu yang pertama tentang dalil toleransi sosial dan yang kedua dalil toleransi dalam bidang agama. Kalau dalam toleransi sosial itu dalilnya ada di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Innallaha alimun khabir. Pada ayat toleransi sosialnya terletak pada yaitu syu'uba wa qabaila lita'arufu. Ini adalah bentuk toleransi dalam bidang sosial. Ini menunjukkan untuk apa? Saling mengenal. Ketika saling mengenal maka tumbuh sikap toleransi. Kalau dalam bidang agama, dalilnya ada di Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin.
bagimu agamamu, bagimu agamaku. Wujud toleransinya adalah umat Kristen diperbolehkan untuk ibadahnya di gereja. Umat Hindu diperbolehkan untuk ibadah di tempat agamanya di wihara. Umat Islam dibolehkan untuk ibadah di masjid. Dan macam-macam toleransi ini ada dua. Yang pertama ada toleransi seagama antara Islam dengan Islam. Kalau di sini ini gambar apa? Kalau di sini ini gambar apa? Orang neropong apa? Bulan. Berarti neropong bulan ini terkait dengan perbedaan apa? Penentuan awal. Terkait dengan penentuan awal puasa antara umat Islam itu sendiri menemui perbedaan. Perbedaan ini disikapi dengan sikap yang terbuka. Ditunjukkan dengan gambar ini. Toleransi berbeda agama ini terkait dengan pandangan tentang Nabi, tentang Isa Al-Masih. Nah, dalam Islam, perbedaan itulah yang menjadikan Indonesia rukun, walaupun berbeda pandangan, tapi tetap saling berkomunikasi, saling menghargai. Kemudian manfaat dari adanya toleransi itu menjadikan hidup kita tentram, menyebabkan hidup rukun. Damai juga bisa. Kalau damai biasanya saling bercakap-cakap, tidak rasa khawatir, cemas, tidak. Itu adalah bentuk dari manfaat dari toleransi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait toleransi? Betul. Sampai sini berarti sudah paham? Paham ya? Berarti kalau sudah paham, sekarang kalian diskusi secara berkelompok seperti gaya belajarnya masing-masing. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, sama visual. Nanti yuk memilih antara boleh buat esai, poster, atau bermain peran sesuai gaya belajarnya masing-masing. Boleh didiskusikan sama kelompoknya. Yuk sekarang mulai. Yuk sekarang berkelompok. Nah, nanti kalian dalam diskusi ini boleh memilih salah satu dari tiga ini. Kalian boleh buat esai, boleh buat poster atau komik, atau boleh buat atau langsung bermain peran. Nah, durasinya untuk bermain peran itu 1 menit. Yang penting sudah menggambarkan apa itu toleransi. Kemudian kalau semisal buat poster, kalian boleh dengan cara menggambar, ya, dengan cara menggambar boleh. Kemudian untuk yang esainya dalam bentuk buat cerita, ya, kalian boleh memilih. Ya, sudah. Sekarang mulai dikerjakan. Ya, ayo. Sini ada kesulitan? Betul, berarti lancar. Oh, ayo. Waktu masih 10 menit ya. Nanti bisa dipresentasikan di depan kalau sudah. Kalau kelompok sini ada. Kalau kelompok sini, ini mau buat apa? Poster. Posternya berisi tentang toleransi. Oke. Ada kesulitan? Betul, lancar? Oke. Tunggu. Kelompok sini mau buat apa? Bermain? Oh, bermain peran. Sudah ketemu temanya? Ya, ayo coba dipikirkan, masih ada waktu. Ayo, sekarang dipikirkan. Mau buat apa? Esai. Ayo, sekarang sudah mendapatkan temanya ya. Ayo, sekarang dikerjakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kemarin ada lomba mading antar kelas. Menurut kalian mading mana yang paling bagus? Menurutku kelas 8C yang paling bagus karena itu kelas kita. Menurutku itu tidak adil. Menurutku ada yang lebih bagus dari kelas 8B seperti 9A. Tapi kelas 7C juga bagus. Menurutku semuanya sama. Oh, oke. Berarti ini dalam kelompok ini bermain perang tentang perbedaan pendapat. Mana di antara poster-poster yang terbaik ini terjadi perbedaan pendapat. Kemudian dari perbedaan pendapat itu mereka tetap berteman, tidak bermusuhan. Ini adalah terkait dengan toleransi. Dari kelompok lain, apakah ada yang
memberikan saran atau kritik terkait dengan apa yang telah dipresentasikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri plus kepada kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang yuk. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu toleransi yang berbentuk esai dengan judul Indahnya Toleransi Teman Berbeda Agama. Setiap hari yang sudah ditentukan, teman saya yang berbeda agama akan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Saya dan teman saya tidak pernah melarang mereka untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kami juga menghargai dan menghormati mereka yang berbeda agama, dan kami tetap berteman hingga saat ini. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian, yang dipresentasikan esai tersebut itu bagus atau enggak? Bagus. Kalau bagus, ada saran? Saran? Kritiknya ada? Tidak? Sudah cukup? Cukup. Kalau sudah cukup, berikan tepuk tangan. Ya, silakan. Kelompok selanjutnya, kelompok dari Mas Java. Yuk. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami. Kelompok kami membuat poster toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Apakah ada saran dan kritik? Sudah bagus? Mungkin gambarnya. Sudah. Kalau sudah, yuk tepuk tangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kalian yang sudah selesai, sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Dari hasil diskusi kalian tadi, itu sangat menarik apa yang kalian tampilkan secara berdiferensiasi, berbeda-beda. Karya yang telah kalian tampilkan secara berbeda-beda, tapi muatannya sebenarnya itu satu, yaitu terkait dengan toleransi. Tadi kelompok 1 ada yang bermain peran, jadi seperti gaya belajarnya tadi kinestetik yang bermain peran. Kemudian dengan gaya belajar visual dari kelompok 4 tadi dengan menggambar poster, dan kelompok 2 juga poster. Untuk kelompok 3 itu dan kelompok 5 membuat esai, jadi sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan gaya belajar yang macam-macam itu, tapi tentunya kalian itu sama, mendapatkan porsi nilainya itu sesuai sama, karena ada rubriknya masing-masing. Nah, dengan hal tersebut, itu menurut saya, hasil refleksinya refleksi dan evaluasinya yang sudah bagus itu apa? Kalian mampu untuk membuat, itu yang paling bagus. Dan yang perlu perbaikan adalah saat kalian maju ke depan, itu dalam bersuara masih kurang pede. Masih ada yang ketawa, ada yang senyum, ada yang tidak fokus. Nah, itu kekurangannya. Jadi besok lagi kalau maju jangan ketawa, tapi serius gitu ya. Kemudian lagi dalam kontennya itu sudah bagus, gambarnya ada yang masjid dan lain-lain ini. Ceritanya bermain peran terkait dengan apa? Penentuan mana yang lebih bagus, tapi dengan perbedaan itu sudah apa? Sudah bisa diterima, tetap berteman. Ini sudah menunjukkan toleransi. Nah, dalam apa pembelajaran pada pagi hari ini menurut kalian refleksinya itu sudah bagus atau belum? Sudah bagus. Perlu ditingkatkan? Nah, perlu ditingkatkan untuk lebih apa? Lebih apa? Lebih mendengarkan, lebih antusias lagi itu. Jangan malah belajar tapi semangatnya kurang. Nah, sekarang untuk misi selanjutnya, untuk memperdalam materi terkait toleransi dan menghargai perbedaan, kalian saya berikan misi di rumah untuk apa? Browsing tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Biar kalian semakin paham lagi. Nah, pada pertemuan berikutnya,
Materi yang akan kita bahas adalah terkait dengan Al-Quran surat Al-Hujurat tadi. Nah, dari Al-Quran surat Al-Hujurat tadi kan menerangkan tentang toleransi. Nah, nanti di ayat tersebut itu menjelaskan tentang hukum tajwid, lam dan ro. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, karena waktu sudah selesai, maka pembelajaran pada pagi hari ini diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.